Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Desastro di channel YouTube Teman Trading. Ya, di sini seperti biasa, Pak D akan berikan outlook untuk minggu ini. Ya, kemungkinan minggu ini memang sangat volatile kawan-kawan. Jadi sebelumnya kita akan lihat dulu data-data di minggu ini sangat luar biasa. Dan nanti yang akan Pak disajikan adalah forecast Euro USD. Saya tertarik GC juga, GBP USD. Jadi Euro USD sama GC, dan yang terakhir seperti biasa gold, dan kita akan fokus pada negara-negara yang berhubungan dengan file yang akan Pak disajikan, di antaranya itu tadi GBP, US, dan Euro, dan terakhir Jepang. Jadi nanti Senin itu belum ada data yang seperti menjadi market mover. Jadi baru Selasanya jelas ada job opening dari US dan Bank of England Consumer Credit. Rabunya kawan-kawan, karena kita akan forecast EU juga untuk video ini, ada GDP dari Euro. Terus malamnya itu ADP juga, dan GDP dari US. Dan untuk Kamis dini hari tepatnya pukul 1 adalah pengumuman suku bunga Fed interest rate dari uh, Fed, jadi keputusan pengambil kebijakan. Terus retail sales dari Jepang siangnya atau paginya tepatnya pukul 10, pengumuman suku bunga dari Jepang, BOJ interest rate. Lanjut malamnya ini juga sangat luar biasa, core PCE price index dari US, dan nanti ini semua menggerakkan harga kawan-kawan. Semua akan menjadi market mover. Dan Jumatnya juga ada inflasi atau CPI dari Euro, dan gongnya NFP non farm payroll jam 7:30 malam waktu Indonesia bagian barat. Bahkan masih jam 9-nya 21-nya ISM manufaktur PMI. Dan saya yakini kalau minggu ini minggu horor kawan-kawan. Horor dalam arti market sangat volatile, karena ya untuk Inggrisnya atau GBP-nya kemarin sudah ada berita di mana semua rata-rata mengalami penurunan, dan potensi masih akan melakukan red cut itu juga besar. Makanya saya untuk saat ini tertarik membahas GC. Oke, lanjut. Pertama kita akan lihat market movernya dulu, karena memang semua memantau ini. Jadi dari dolar indeksnya, dan ini proyeksi Pak D kemarin ya, minggu kemarin itu memang dia kalau korektif itu bisa ke Sopatos dan Weekly 98.335, dan untuk penurunannya belum sampai targetnya Pak D. Targetnya Pak D itu di 96.7. Dan di sini juga ada level gap kawan-kawannya, gap daily, dan kemarin juga reject di gap daily. Jadi nanti karena ada ADP, ada NFP, ada PCE, khusus yang dari Amerika, khusus dari US, ini sangat luar biasa. Dan apapun pergerakan dari dolar indeks akan diikuti oleh mata uang lainnya. Pokoknya minggu ini jelas saya predikatkan sebagai minggu neraka atau minggu horor. Jadi nanti potensi itu karena jelas di sini ya, ini jelas apa itu dari segi strukturnya, dari apa itu teknikalnya, jelas ini
masih downtrend kawan-kawan. Dari low ini lower high, lower low, lower high, membuat lower low lagi, dan kenaikannya masih membuat sebuah lower high saat rejeksi di level gap ini dan turunnya berhenti di sini. Ini menggambarkan kalau secara technical analisis dolar itu masih posisi downtrend, dan ya mungkin dengan NFP yang kita lihat sama-sama tadi dari segi kalender ekonominya juga ada potensi NFP-nya itu drop kawan-kawan ya. NFP-nya ini drop, jadi nanti yang memang pantauan yang terakhir minggu ini memang NFI. Jadi non payroll, maaf, non payrollnya memang drop dari 147K diproyeksikan 102. Jadi misalkan ini terjadi dan sesuai dengan apa yang dikonsensuskan market, dolar akan turun ya. Jadi kemungkinan besar dia akan pullback dulu ya, atau retest tepatnya, bisa retest di sini karena dari high ini ya, dari high dan low ini posisi selama belum membuat high ini masih korektif. Potensi kemungkinan dolar drop juga masih besar, bahkan untuk retest higher previous high ini ya, yang kalau konteksnya ini previous high, secara struktur ini lower high, jadi bisa potensi maksimal di sana dan akan drop dalam. Akan drop dalam. Jadi dropnya di mana Pak Pri? Ya paling tidak di level tahunan ini dulu, previous low, dan maksimalnya di level 95670. Ini nanti kira-kira kemungkinan bisa itu ya, kalau memang berita mendukung retestnya mungkin nggak dalam, mungkin sampai di sini ya. Jadi bisa sampai di sini dikarenakan itu memang semua memang ada opportunity kawan-kawan. Ini ada gap, bahkan di bawah ini juga ada gap. Oke ya, ini gap yang baru terbentuk minggu kemarin. Oke, ini. Dan itu dari si market mover. Sekarang kita lihat saja pair pertama, Euro USD kawan-kawan ya. Di sini mungkin nanti kita spill dulu dari markingnya Pak D ya. Marking Pak D terakhir kemarin di sini ya. Kenapa tertarik dengan euro? Karena ECB kemarin mengumumkan suku bunga atau interest rate, di mana ECB itu menahan suku bunga untuk yang pertama kalinya kawan-kawan. Yang sebelumnya Eropa itu memang getol menurunkan suku bunga, dan kemarin untuk yang pertama kalinya ECB itu menurunkan suku bunga, dan Pak D melihat akan menunggu reaksi atau peluang di level-level ini, level 3 diamond ini kawan-kawan, di sini, dan bahkan hanya dua ini yang saya fokuskan, dan ini before-nya, after-nya taken ini kawan-kawan, nanti kita lihat. Oke, dan apakah yang akan terjadi, apakah harga akan mengikuti trennya dan atau akan kembali retest dalam, dikarenakan ya secara struktur juga ini low-nya itu masih ini low dan ini masih high kawan-kawan. Jadi posisi swing ini ya, posisi swing ini, swing terakhir ini bisa korektif. Di sini pun saya yakini masih normal korektif. Oke, terus melanjutkan perjalanan sesuai tren. Oke, di situ untuk yang Euro USD kita bahas dulu. Kita belum sesuai dengan forecast kemarin ini kawan-kawan ya, yang tadi share kemarin, dan betul harga tekan di sini ya, harga tekan di sini, harga tekan di sini, bahkan level-levelnya juga pas kawan-kawan ya. Di levelnya kita masukkan lagi
Kan labelnya nggak berubah, jadi bisa dilihat markingnya Pak. Untuk label harganya kawan kan, jadi ini apa itu diamond ini memang ada label-label dan nanti mungkin bisa dilihat untuk marketing tadi kemarin. Oke, sekarang pertama kita lihat dulu tampilan daily-nya. Nah, ini dari segi hariannya kawan-kawannya, harga itu posisinya jelas. Kalau di sini secara teknikal analisis harga cenderung membuat higher rate, tapi dan turunnya juga tidak membuat lower low. Di situ peak kalau harga itu apa itu strukturnya itu cenderung membuat swing high, di mana bisa dikatakan trennya masih naik. Ini kawan-kawan ya. Dan kita daily-nya dulu, dari daily-nya kita akan coba melihat secara strukturnya. Dari ini low, ini high, ini higher low. Dia broken ini ya, membuat higher high, turunnya higher low, dan naiknya ini sudah break lagi ya, sudah break lagi membuat higher high, dan turunnya ada rejeksi lagi, rejeksi di tren daily ini. Jadi ini menandakan ya, menandakan kalau tren ini memang respon, masih responsif sampai tiga kali sentuhan pertama, sentuhan kedua, sentuhan ketiga, dan nanti di sini akan menjadi level keputusan. Kita akan market di TF kecilnya mana yang sudah Pak di gambar. Jadi kalau mengacu pada ini ya, sekilas dari fundamental, sekilas dari technical analysis, ini terjadi sebuah kesamaan. Jadi potensi harga akan membuat higher rate dan melakukan break previous high ini sangat-sangat besar kalau sepihak dari technical analysis. Oke ya. Ya karena jelas yang menggerakkan harga itu berita kawan-kawan. Jadi nanti misalkan ada berita yang tidak sesuai dengan ekspektasi, berarti akan membuat market ini turun. Jadi ada pertanyaan apakah bisa turun dalam Pak D atau akan membuat higher rate yang lebih tinggi, sangat bisa. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu jawabannya sangat bisa. Karena jelas di sini tidak ada yang tahu market mau. Kita itu tugasnya hanya mencari peluang dan membatasi resiko. Oke, lanjut langsung ke TFH2 saja. Di sini, ini lanjut saja ya, kita lanjutkan saja seperti kemarin. Jadi ini hanya melanjutkan setup atau karena markingnya juga masih relevan, tidak perlu ada perubahan. Di sini nanti ini ya kawan-kawan, ingat ini A2 dan saya menjadikan high ini kan, high yang saya tadi putus-putus ini merupakan level terakhir pertama saya pantau. Jadi di sini memang ada zona baru. Saya tandai. Kenapa tandanya masih kuning Pak D? Ya dikarenakan ini akan on di saat harga itu membuat higher high itu. Maksudnya Pak D seperti itu. Nah, jadi saya analogikan dengan arrow kawan-kawan ya. Nanti harga itu kalau membuat higher high, Pak D itu baru pantau zona ini. Ya, itu sudah tervalidasi dan kita akan P di situ. Bahkan Pak D mempunyai P di sini kawan-kawan ya. Akan re-entry P di situ dengan target di sini. Oke, situ karena ini juga support asisten weekly, dimana kalau masih dibuka saya akan target atas itu sebagai target jauhnya pertama. Sebenarnya targetnya itu secara daily itu masih jauh. Saya itu untuk target pertama saja, perkara nanti manajemen entry-nya gampang, nanti tetap dia akan update di
channel edukasinya tadi. Itu. Terus skenario selanjutnya. Bila mana harga tidak membuat higher high atau tidak bukan ini ya, tidak bukan ini, tidak paling membuat higher high, diamond ini akan menjadi level pantau lagi kan gitu. Akan menjadi level pantau lagi dikarenakan di sini sudah ada sentuhan pertama ya, mungkin di low TF-nya kita turunkan TF sesuai apa yang kita pelajari, cari di sini apakah ada MPL, apakah ada LS, atau apakah ada enggal apa itu enggal kecil di sini, silahkan, tapi masih dalam zona base demand ini ya. Oke, itu tapi saya tetap ambil dari bibir atasnya saja di sini. SL tetap di bawah situ, baper berapa pip atau spread itu aja. Oke, saya TP di sahabat asisten weekly, bila lanjut ikut panah atasnya. Oke, situ. Dan diamond ini ya, ini sebenarnya kalau saya bilang ini merupakan harga terbaik kawan-kawan, karena didukung juga tren. Dan jadi karena di sini ada rejeksi, kemungkinan potensi rejeksi di sini itu sangat besar. Di sini saya akan ambil TP-nya sama, targetnya sama. Oke, di situ. Tuh. Dan untuk yang diamond terakhir, ini diamond terakhir kawan-kawan ya. Jadi untuk diamond terakhir itu skemanya saya tetap mencari buy. Tapi dikarenakan kalau diamond ini sudah dirusak, otomatis harga itu bukan buy. Jadi nanti skemanya kalau harga di sini itu di bukan ya, base-nya ini, demand-nya ini di bukan ini. Tapi ini tetap oke ya, saya akan mencari back di sini, yes, dengan konfirmasi low ekstrimnya ini kawan-kawan ya, harga konsisten di situ ya, seperti apa yang sering Pak D sampaikan. Oke, dengan target pertama cukup di diamond yang didukung jalan ini, target selanjutnya sama. Ya ini mungkin saya gambarin aja, di keluar dulu di sini karena menurut saya kalau sudah taken harga ini itu apa itu misalkan akan membuat higher rate itu akan melakukan sebuah drama atau manipulasi. Jadi cukup di sini dulu. Yes. Misalkan rebe ikut ini, ikut atasnya, ikut atas. Oke, itu cepat saja. Nggak usah pusing-pusing. Oke, lanjut ke gizi. Saya sangat tertarik ya dikarenakan memang ada alasannya. Karena Jepang juga akan mengumumkan suku bunga, sedangkan data-data dari Inggris atau GDP-nya itu sudah rilis minggu kemarin, di mana minggu kemarin itu mengatakan kalau GDP itu data-datanya cenderung mengalami sebuah penurunan. Oke, pertama dari daily dulu, dan ini juga ada trend dan sudah beberapa kali dites dan respect kawan-kawan, 1, 2, 3. Jadi ini akan menjadi level penentu atau decision atau sebuah keputusan. Bila mana harga nanti broken di batanan itu kemungkinan besar akan turun ke sini. Itu di satu sisi, tapi ingat ini daily gap ini sangat kentara kawan-kawan. Daily gap ini sangat kentara dan belum ada apa itu harga skala daily itu keluar candle atau bodinya itu plus di bawah ini belum ada. Selalu di reject. Oke? Apa minum dulu. Selalu di reject di level gap itu. Ini dari skala PF daily ya. Nah, sini Pak D jelas swinger. Saya inginnya tradingnya santai ya, kalau US Open scalping itu ya biasa lah kalau trader ingin main-main ya. Menyalurkan hobi ya. Dan itu sangat penting untuk mengasah kita, mengasah psikologi, mengasah money management, manajemen entry. US Open itu memang ajang untuk mengasah analisa di TM kecil. Oke. Ini jelas dan dari strukturnya ini hampir sama. Semua market itu sebenarnya sudah ke level-level pentingnya. Di sini ada kuning ini anggap saja resisten daily dan
sini taken dan kebetulan itu ada supply dan di sini juga terjadi rejeksi 1, 2, 3 dan tidak bisa dihitung pokoknya. Dan ini memang kalau broken ini akan lemah sekali, makanya itu gap ini sebagai level validasi awal. Oke, ya karena view-nya ini enggak kelihatan EU tadi, kita pakai 4 saja. Oke. Yang penting levelnya jelas. Ini saya geser. Oke. Nah, di sini untuk menyikapi tadi Pak disampaikan di depan, kalau belum ada, bahkan H4 pun itu belum ada yang solid close di bawah gap, ya. Jadi saya mengincar supply ini, 2 supply di atas itu. Ini secara teknikal dan didukung fundamental kalau saya. Ya. Jadi saya akan mengincar itu dengan catatan. Ya, dengan catatan satu itu harga itu seperti tadi. Berarti dari close di bawah gap dan atau H4 saja. Karena di sini H4 kan belum solid break close di bawah gap tersebut. Itu. Jadi ini saya panah putus-putus ya. Karena kenapa saya putus-putus ya karena saya nggak pay di sini ya. Saya nggak pay kecuali nanti saya update atau pemberitahuan di saat ada berita yang tidak sesuai. Contohnya apa? Contohnya Jepang itu tidak melakukan hike atau tidak tahan cukup, tapi malah cut kan. Siapa tahu kan nggak tahu. Jadi Jepang cut itu beda cerita. Kalau BUC itu melakukan red cut ya ini akan ke atas. Makanya nanti ini sebelumnya saya aturkan di depan ya. Makanya trading itu memang sebenarnya itu harus paham. Bukan berarti ada 2 skenario. Skenario-nya kalau padi tetap by data. By data khususnya berita. Kalau beritanya mengatakan tidak sesuai dengan ekspektasi awal ya kalau saya berhenti kan berhenti atau analisa. Oke, itu dan ini ya untuk panahnya ini ya mungkin saya pertegas bisa lah saya pertegas di sini. Saya awal ya hati-hati kalau memang tidak membuat overload itu hati-hati. Tapi saya sarankan membuat overload atau broken close di bawah gap ini. Jadi ini dan saya akan pantau tren dan kawan-kawan ya. Atau lebih tepatnya diamond ini di broken lah kan secara price action yang gitu. Sini dan saya akan proyeksikan harga itu dengan target support resisten daily ya yang kuning-kuning itu support resisten daily tuh ya itu jadi perlunya sebuah visual tuh ini kawan-kawan jadi biar nggak gagal paham dan untuk supply atas di mana poinnya itu 199.347 dan di situ saya akan jadikan ini level ya paling tidak ini jual di harga tinggi ya, jadi seorang manjatnya perdagangan seperti itu. Oke, dengan target diamond itu akan didukung tren. Oke, itu sangat cepat kalau waktu teknikalnya itu. Oke, dan ingat di kirinya tadi memang ada support resisten daily dan ada supply dan secara teknikal supply itu mereject harga dan belum solid break. Jadi di sini betul-betul belum solid break kalau menurut saya. Tapi kalau dalam konteks PFP dulu ya jelas tidak karuan ini breaknya. Makanya view-nya daily 4 itu seperti itu supaya pas break ini bisa diantisipasi. Jadi kalau bukan kan ambil B ya sudah habis ini duitnya habis di sini ya kan. Kalau ini memang dikategorikan ini break. Tapi kalau sudah PU ini kan, oh ternyata daily-nya itu rejeksi. Oh ini palsu berikan gitu. Ya mungkin itu sekelumit gambar. Oke lanjut. Saya akan memastikan ini solid break kawan-kawan ya. Solid break dalam konteks tertentu itu clean, body close di atas itu dan membuat higher head dan support asisten daily ini juga ada supply itu saya akan mencari opportunity untuk buy dengan target support asisten atas. Ya. Oke itu sini. Ini mungkin ini ya agak
agak minim probabilitasnya, tapi nggak apa-apa. Tetap ini memang saya ambil misalkan nanti ada sesuatu atau penguatan dari GBP, ya mungkin ambil lebih. Oke, dan yang terakhir adalah komoditas yang sangat favorit bagi teman-teman, si bersih kuning ya. Video Pak D kemarin sudah, dan eh, baik yang dapat baik atau saya ucapkan selamat konkret kawan-kawan ya. Di sini coba kita ke daily. Pertama ke daily. Ke daily itu enak. Dan, ya. Patokannya apa? Sekarang gini ya. Harga ini sebenarnya konsolidasi kawan-kawan, dibatasi level trend line daily. Sudah ada satu sentuhan ya kan. Ya, enak daily itu membuat kita itu jelas. Ini ada rejeksi di sini, ya, rejeksi 3 kali, bahkan rejeksi 4 kali, dan terakhir rejeksi untuk yang keempat. Ya, terus kita nggak usah menganalogikan, oh berarti ini nggak kuat Pak De. Nggak seperti itu ya. Sebenarnya saya itu lebih confident kalau ini close di bawah trend line. Ya udah, saya udah mikirnya sell, sell, sell itu aja. Tapi kan ini realnya belum. Itu kan makanya kita akan mencari peluang. Kenapa itu rejeksi? Apakah itu akan menjadi sebuah fase break di TF kecil dan atau memang itu sebuah penolakan atau bahkan break di kemudian hari, karena mengingat minggu depan itu banyak berita yang akan membuat market itu sangat volatile kawan-kawan. Bukan volatile lagi tapi sangat. Ingat, goal itu targetnya di sini. Jadi target terdekat saya ini belum membuat ATH. Jadi goal mungkin ini belum membuat ATH walaupun didukung berita. Ini versi saya. Mungkin bisa sama. Oke. Ini dipasangnya telah. Oke. Lanjut ke TF entry saja. Ya cepat. Toh juga udah paham. Ya kalau mereview kemarin memang Pak D kan bilang 2 minggu ke belakang itu Pak D kurang pede sama. Jadi Pak D juga nggak ambil panjang-panjang kawan-kawan, nggak ambil panjang-panjang. Ini ya dua loh kawan-kawan ya. Saya dapat momen di sini karena di sini ada diamond. Saya keluar kemarin di sini kan ada video saya bahkan marking saya di Gasel Edukasi ada di sini. Saya keluar di apa itu line konfirmasi dan ternyata tidak terkonfirm, tidak kebreak, dan bahkan malah harga saya dapat di sini. Nggak panjang ya, sekitar 200-an. Dan kenapa nggak sell Pak D? Kan enak sell di sini lah. Ya itu kayak marketnya mbahnya saja. Ya tidak. Ya memang saya memang sangat menunggu. Saya tetap mungkin di video-video saya atau komentar saya akan menunggu harga itu di trend dan ini dia akan buat apa. Oke, jadi bukan seperti itu. Wow. Harganya turun kalau tidak dapat sell. Ya begitulah. Oke, yang dapat sell terus udah buat party ya silahkan ya, suatu saat ya mungkin kebalik gitu, di sell malah naik. Oke, singkat saja, dikarenakan tadi minggu yang sangat horor yang itu ya, saya tak proyeksikan dulu, kalau Google itu tak proyeksikan dulu. Ini garis putus-putus Tosca ini memang, dan ini didukung trendline kawan-kawan, jadi memang ini akan saya jadikan acuan. Saya jadikan acuan. Jadi harga itu kalau memang mau naik ya, kemungkinan bisa di konsisten dari atas itu. Dan sebaliknya, kalau memang dapat konfirmasi dari brokernya daily ini, bahkan kalau secara daily kalau lebih akuratnya itu potensi bisa, bahkan bisa sampai. Oke ya, sampai. Ini dari segi proteksi.
proyeksi itu kalau market itu ya kalau potensi up kemana, potensi turun kemana, baru kita cari peluang berdasarkan price action yang ditentukan. Berarti harga mati saya harus beli di sini, harga mati saya sell di sini. Nah, fungsinya belajar konfirmasi itu apa? Kan gitu kan? Oke, lanjut. Dan simple sekali. Ini ya, saya mempunyai ini loh. Jadi ada break, retreat, dan bukan dengan momentum. Dan di sini level breaknya merupakan level keputusan. Dan ini level penting kalau menurut saya. Nah, di sini saya akan pastikan harga itu konsisten di atas itu dulu. Jadi saya analogikan, jangan gagal paham. Ini saya akan pastikan broken itu. Saya itu baru. Gitu kan. Ya mungkin mindset Pak D beda dengan orang. Tapi ini yang membuat saya nyaman. Oke, itu ya. Jadi bukan terus B di sini ya, enggak. B di sini telat. Saya punya B di sini juga. Tapi saya enggak berharap lebih. Ya, mungkin saya akan TP di sampai atas. Oke. Eh, karena sesuai proyeksi jelas semua tahu kalau ini masih diperlukan ya harga bisa saja nyelonong ke atas. Ya. Bukannya mana break, retrace, ini IRX atau FTR itu dibuka, ya kita akan jadikan supply itu sebagai level untuk mencari peluang dengan konfirmasi tentunya ya. Oke. Nah, kalau di sini kan pakai limit mungkin tidak ada yang berani box supply itu limitnya saya limitnya itu. Maka saya jelaskan seperti itu. Break, retrace, selanjutnya konfirmasi. Jelas internet dong. Bukan P di resisten kawan-kawan. P di resisten itu nunggu resisten menjadi support dulu di dalam sebuah teknikal adalah resisten become support. Simple kan? Oke. Dan untuk selnya ya untuk selnya jelas saya akan tunggu di sini karena banyak dukungan di sini. Harga memang di sini itu seller dan di sini itu sejarahnya harga mahal kawan-kawan. Jadi supply-supply itu sejarah di mana harga itu pernah mahal. Oke ya, berarti seller memang di situ analogi sederhananya itulah kira-kira. Oke, saya akan memanfaatkan itu dan saya akan share di sini dengan konfirmasi tentunya dengan target sini. Ya, cukup ini saja dulu. Dan atau mungkin di TL ini dulu ya. Jadi makanya ini tak garis berudak aja biar nggak gagal paham. Ini level parsial itu maksudnya Pak D. Parsial atau kalau yang copy layer itu dikukuti sebagian gitu. Ditinggal harga yang terbaik. Kan teorinya Pak D dan prakteknya juga gregetan juga kan gitu. Oke dan potensi akan ke sini. Sip. Oke. Atau dimaksimalkan ke sini saya nggak akan pay di sini masalahnya kan gitu ya. Oke, mungkin di sini aja dulu supaya enak. Jadi supaya mengontrol keserakan kita. Oke, eh, dan ini kemungkinan kalau bukan masih di sini dan ingat kawan-kawan ini ruang kosong, jadi ini rawan pekot, jadi potensi harga itu cukup di sini aja keluar nggak apa-apa dan tidak buy di sini kan gitu kan. Ini sangat resiko ada resiko support sejajar ini sangat resiko dan LS ini sudah ditekan kawan-kawan. Oke. Demikian juga karena ada apa itu NFP juga ada pokoknya nggak bisa di ngomongin lah untuk minggu bahkan PCE price index dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan memanfaatkan supply ini untuk sell kawan-kawan tapi tetap ini rule saya pastikan harga itu buat overload. Nah, jadi, ya. Kalau enggak buat overload saya nggak akan sell. Oke, di sini saya akan sell. Ya, kayaknya kalau dengan video ini enak.
nggak perlu dijelaskan dengan tulisan ya. Oke, membuat overload supply itu akan saya jadikan label pantau untuk mencari sel dengan target di sini, ya gitu kan. Dengan target di situ. Oke, ini sama. Bahkan kalau memang masih diberi dukungan momentum atau buta bisa di ke bawah. Tapi saya yakinkan kalau Anda kurang anu ya keluar di berapa slow itu keluar dulu nggak apa-apa. Daripada nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan secara fundamental atau hitam nanti salah minum obat lagi, kayak di profit dong. Oke, lanjut untuk yang terakhir ya. Untuk yang terakhir ini ya, diamond ini memang ini high, ini low ekstrim kawan-kawan, dan ada sabotasi dan weekly. Kurang daya dukung apa yang jelas, dan itu juga proyeksinya dari segi level retracement daily-nya juga mendukung di level itu, maka saya akan jadikan level itu level B. Jelas di sini saya akan B, dan ingat seperti yang saya sampaikan di EU tadi, harga itu kalau pengambilan sudah di level-level bawah atau last demand itu naiknya itu juga tidak sekencang di level-level retracement 60 dan oke, di sini maksimal cukup di sini saja. Di supply itu dan atau di support resisten. Oke, ini ya. Dua. Jadi ini yang bisa Pak diberikan di 3 pair itu, yaitu Euro USD, GC, dan EKU USD atau ya, semoga bermanfaat. Jaga resiko. Salam cuan, salam keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.